Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hesta Dahya Agustin dengan nomor NIM 0222113, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip dasar evaluasi kinerja dan proses evaluasi kinerja. Pengertian dan manfaat evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana karyawan, tim, atau organisasi telah mencapai tujuan atau standar kerja yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup pengukuran, penilaian, dan analisis terhadap hasil kerja, perilaku, keterampilan, serta kontribusi individu atau kelompok terhadap tujuan organisasi. Maka dari itu, menilai orang lain merupakan tindakan yang wajar dan tidak terelakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Penilaian kita ada kalanya dipengaruhi oleh penampilan, suara, serta ciri-ciri pribadi yang lain. Tetapi ada kalanya penilaian kinerja dipengaruhi oleh hal-hal yang lebih mendalam. Misalnya, bagaimana seorang bawahan melakukan pekerjaannya atau bagaimana interaksinya dengan orang lain. Begitupun manfaat evaluasi kinerja. Menurut Bretz dan Milkovich, kegiatan evaluasi kinerja memiliki berbagai manfaat, yaitu 1. Meningkatkan kinerja karyawan, 2. Menilai potensi karyawan, 3. Memberikan motivasi, 4. Mencegah dan menyelesaikan konflik, serta yang kelima, mendukung pencapaian organisasi. Nampak dalam serangkaian daftar kegunaan di atas, kegiatan evaluasi kinerja ini memiliki arti yang sangat penting bagi efektivitas organisasi. Namun, sangat disayangkan masih banyak organisasi atau perusahaan yang masih memandang enteng kegiatan tersebut ataupun memaksa atau melaksanakannya secara kurang sungguh-sungguh sehingga bukannya memotivasi melainkan justru mendemotivasi karyawannya. Persyaratan dalam melakukan evaluasi kinerja. Langkah pertama yang harus diambil untuk menyusun suatu program penelitian kinerja adalah mengenali adanya kebutuhan ataupun needs. Dengan telah adanya sesuatu program penilaian kinerja tersebut pada suatu organisasi, tidaklah berarti bahwa program tersebut telah dilaksanakan sebagaimana yang diinginkan. Tetapi agar lebih efektif, suatu sistem hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang ke-1, atasan dan bawahan harus saling menghormati. Dan yang kedua, gaya kepemimpinan atasan harus menunjang perkembangan karyawan. 3, atasan dan bawahan harus mempunyai hubungan kerja yang baik. Dan yang keempat, pihak bawahan harus mau menerima saran dan perbaikan prestasi. Ada 2 kriteria dasar standar pekerjaan atau job standar. Yang pertama, standar harus konsisten. Suatu standar harus mengakui dan menghargai sumbangsih atau bantuan yang sama dari pekerja yang sama, mengerjakan tugas yang sama, harus menghasilkan penilaian hasil prestasi kerja juga yang sama. Dan yang kedua, standar harus adil. Setiap orang yang hasil pelaksanaannya kerjaannya dinilai mengharapkan standar yang digunakan objektif dan adil. Oleh karena itu, penentuan standar pekerjaan hendaknya dilakukan dengan secermat-cermatnya, sehingga standar tersebut benar-benar dapat atau mampu membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Oleh karena itu, standar lebih baik ditentukan oleh para ahli atau human resource specialist, baik yang berasal dari intern perusahaan maupun yang berasal dari pihak eksternal perusahaan, misalnya konsultan manajemen, sumber daya manusia atau industrial engineers. Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan, organisasi dapat menggunakan metode-metode penilaian yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Apapun metode yang akan dipakainya, yang penting metode tersebut harus memberikan hasil yang berupa suatu umpan balik atau akurat bagi kinerja seseorang. Untuk itu, penilaian dan atau tim penilai harus memiliki kemampuan serta pengalaman yang memadai dalam melaksanakan evaluasi kinerja, sehingga kelemahan-kelemahan yang terkait dalam metode penilaian dapat terantisipasi. Metode penilaian kinerja. 1. Metode skala penilaian atau rating scale.
Penilaian ini dilakukan dengan memberi nilai seperti 1-5 pada aspek-aspek tertentu seperti kualitas kerja, kehadiran, juga kedisiplinan. Dan yang kedua, metode perbandingan atau dengan comparative method. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Misalnya, ranking, mengurutkan karyawan dari yang terbaik sampai yang terburuk. Atau period comparison, membandingkan setiap karyawan secara berpasangan. 3. Worker distribution, mendistribusikan karyawan ke dalam kategori tertentu. Misalnya, 20% terbaik, rata-rata, 70% rata-rata, dan 10% kurang. Yang ketiga, Management by Objective atau MBO. Penilaian berdasarkan pencapaian tujuan yang disepakati bersama antara karyawan dan atasan. Yang keempat, penilaian 360 derajat. Apa itu 360 derajat? Yaitu karyawan dinilai dari berbagai sumber, atasan, rekan kerja, bawahan, bahkan diri sendiri untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Dan yang kelima, Behaviorally Answered Rating Scale atau BARS. Penilaian ini menggunakan skala yang dihubungkan dengan contoh perilaku yang nyata, sehingga lebih objektif. Dan yang keenam, penilaian diri sendiri atau self-assessment. Penilaian ini menilai diri sendiri kinerjanya, lalu hasilnya dibahas dengan atasan. Tujuan penggunaan penilaian kinerja. Yang pertama, mengukur dan menilai kinerja karyawan, yaitu untuk mengetahui sejauh mana karyawan telah mencapai target dan standar kerja yang telah ditetapkan. Yang kedua, memberikan umpan balik atau dengan feedback, yaitu menyampaikan informasi kepada karyawan tentang kelebihan dan area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, pengembangan karyawan, yaitu menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan agar karyawan bisa meningkatkan kemampuan dan kinerjanya. Dan yang keempat, dasar pengambilan keputusan manajemen SDM, yaitu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan seperti promosi, kenaikan gaji, pemberian bonus, atau tindakan disiplin. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan produktivitas, yaitu dengan pengakuan atas prestasi dan perbaikan berkelanjutan. Karyawan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Yang keenam, menyesuaikan tujuan individu dengan organisasi, yaitu memastikan kinerja karyawan selaras dengan visi misi tujuan organisasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi antara atasan dan karyawan, merupakan membuka ruang dialog mengenai harapan kerja dan masalah yang dihadapi oleh karyawan. Contoh dalam kehidupan tentang evaluasi kinerja dan prosesnya. Yang pertama, evaluasi kinerja karyawan di perusahaan jasa keuangan. Prinsip dasar evaluasi kinerja. Dalam perusahaan jasa keuangan seperti bank, berikut prinsip-prinsip dasar evaluasi kerja yang diterapkan. 1. Objektivitas. Evaluasi dilakukan berdasarkan data kuantitatif seperti jumlah transaksi yang ditangani, kepuasan nasabah atau dari survei, dan ketepatan waktu kerja. Dan yang kedua, keadilan. Karyawan dievaluasi dengan standar yang sama untuk posisi yang setara, tanpa diskriminasi. Yang ketiga, transparansi. Kriteria evaluasi disampaikan sejak awal tahun, misalnya target penjualan, jumlah klien yang ditangani, atau kehadiran. Yang keempat, konsistensi. Evaluasi dilakukan secara rutin atau setiap 6 bulan sekali dengan metode dan indikator yang sama. Dan yang terakhir, pengembangan. Evaluasi bukan hanya untuk menilai, tetapi untuk membantu pengembangan karir seperti menentukan pelatihan yang akan dibutuhkan atau promosi. Metode penilaian kinerja. 1. Metode skala penilaian atau rating scale. Penilaian ini dilakukan dengan memberi nilai seperti 1-5 pada aspek-aspek tertentu seperti kualitas kerja, kehadiran, juga kedisiplinan. Dan yang kedua, metode perbandingan atau dengan comparative method. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Misalnya, ranking, mengurutkan karyawan dari yang terbaik sampai yang terburuk. Atau period comparison, membandingkan setiap karyawan secara berpasangan.
ketiga, worker distribution, mendistribusikan karyawan ke dalam kategori tertentu. Misalnya 20% terbaik, rata-rata, 70% rata-rata, dan 10% kurang. Yang ketiga, manajemen by objective atau MBO. Penilaian berdasarkan pencapaian tujuan yang disepakati bersama antara karyawan dan atasan. Yang keempat, penilaian 360 derajat. Apa itu 360 derajat? Yaitu karyawan dinilai dari berbagai sumber, atasan, rekan kerja, bawahan, bahkan diri sendiri untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Dan yang kelima, behaviorally answered rating scale atau BEBARS. Penilaian ini menggunakan skala yang dihubungkan dengan contoh perilaku yang nyata, sehingga lebih objektif. Dan yang keenam, penilaian diri sendiri atau self-assessment. Penilaian ini menilai diri sendiri kinerjanya, lalu hasilnya dibahas dengan atasan. Berikut materi yang saya sampaikan telah selesai. Terima kasih waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan.